Yoman Aldi, Pak Okta Jessica, Pak. Minggu lalu tadi karena ada yang menunjukkan ini, saya mohon kita mengulang lagi apa yang sudah kita bahas. Satu lagi, QWERTY itu pembacaan abjadnya dimulai dari tangan kiri, mulai dari jari kelingking untuk menunjuk mengetik 10 jari. Hal apa dulu? Baik. Menguasai lah minimal sedikitnya bisa mengetik hal apa yang kita dapat ketik dari bisa menguasai teknik mengetik 10 jari. Jadi suaranya itu bisa lebih lanjut kecepatannya, mana kecepatan terus setelah itu ada lagi ahwa atau mungkin selain kecepatan tadi. satu kesehatan mata, yang kedua kesehatan tulang punggung, serta aplikatifnya untuk kesehatan tubuh. Kalau kita menggunakan teknik yang lain, mungkin teknik 11 jari atau teknik-teknik yang lain, kemungkinan besar pekerjaan kita akan lebih makro dengan itu harus mikro. Mikro kita membaca, makro kita sebelumnya. Mungkin dari 35 anak yang ada di kelas ini, rata-rata semuanya sudah bisa memahami cara mengetik 10 jari. Namun secara aplikatifnya perlu diasah. Nanti kita akan ulas lagi dengan menggunakan satu aplikasi, di mana aplikasi itu bisa menjadi patokan untuk kita belajar mengetik 10 jari. Oke, takutkan tangan ke depan seperti ini. Setelah itu bentuk tangan seperti ini, tarik ke depan. Tarik nafas pelan, searah dengan jalan, lepas pelan-pelan sambil nafasnya dilepas. Mari kita mulai. Untuk tangan ini, rapatkan tangan, letakkan ke depan, tarik nafas, hembuskan, lepas lagi. Ya, dalam pembelajaran teknik mengetik 10 jari tidak ada satupun jari yang tidak boleh tidak bekerja seharusnya. Ya, hanya untuk tombol tunjuk atau jari manis, jari tengah untuk jadi masih menghafal ya. Mengetik 10 jari sebagai profesi yang memang sangat dibutuhkan, misalnya guru, dosen, karyawan, bahkan untuk pelajar dan mahasiswa. Alasannya dengan menggunakan semua jari yang ada, proses mengetik akan jadi lebih efisien dan cepat. Sampai dengan akurasi abjad yang ada di 10 jari kita. Ya. Tidak cukup hanya 15 pertemuan dalam satu semester. Di laptop kalian masing-masing harus sudah ada aplikasi. Mungkin sudah ada aplikasi. Nah, itu perlu diasah kemampuannya. Karena kalau tidak diasah, seorang setajam-tajamnya paham, terbuat dari baja yang keras pun, kalau tidak pernah diasah, jadi linting itu apa? QAZ itu enggak sih? Terus jari mana? Diutamakan dulu kok jari tangan sebelah kiri. Nah, kemungkinan kalau secara logikanya dulu ya, menurut logika yang pernah saya pelajari, tangan kita itu bekerjanya malah kurang. Bukan pakai ini, boleh pakai jari kelingking.
Misalnya, oke, Barbara mengetik 10 jari. Penempatannya harus seperti ini. Ya. Kemudian posisinya harus benar-benar enak ketika mengetik. Ya. Kebiasaan kita atau kebiasaan Anda semua, anak-anak itu, ketika praktek mengetik, posisi tubuhnya itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang, mohon maaf ya anak-anak, seperti jijik. Jadi seperti ini, menggunakan teknik 9, 10, bukan 10 jari, 9 atau 8 jari. Ya, maksudnya hanya jari jempol, jari telunjuk, jari tengah. Ini berapa? 8 lah hitungannya gitu kan. Berkali-kali diulang-ulang hanya itu saja yang dipakai. Dua ini nggak tahu cacat atau gimana. Nah ini yang perlu kita skill tersebut. Nah, tapi ketika dalam prakteknya kebiasaan kita sebagai manusia ya tidak mengapresiasikan materi, tapi lebih kepada insting perlu, tapi skill harus. Next, aplikasi belajar ngetik yang bisa dicoba. Ya, ada Kaiber.com, ada Typing Club, ada Speedy. Tapi untuk hal komunikasi, tapi kalau untuk hal pembuatan dokumen, untuk hal pekerjaan tidak mungkin disimpan. Ya, tidak boleh, tidak ada aturan yang meminta. Ya, adanya adalah tanda hubung, ya, tanda hubung baca. Kemudian yang kedua, pengetikan lebih cepat atau perbedaan kecepatan memakai teknik ini bisa mencapai 60% atau lebih tergantung seberapa lancar kalau dibandingkan dengan bisa ditimbang menulis tangan. Nah, melihat kasar mata mungkin lebih cepat mengetik. Ya, ada yang orang bisa lebih cepat menulisnya itu, tapi akurasinya, kecepatannya mungkin lebih cepat kita mengetik 10 jari daripada menulis. Selanjutnya lebih hemat waktu. Karena pengetikan lebih cepat, otomatis waktu yang dihabiskan juga lebih dari 3 kalimat. Kan waktunya terbuang. Misalnya dalam 3 kalimat itu akurasi waktu yang terbuang adalah 5 detik. 5 dikali 5. Hasilnya kurang lebih 25. Sedangkan kita misalnya dikasih waktu 60 menit. Berharga enggak? Yang terakhir, mata tidak cepat lelah. Membuat mata jadi tidak cepat lelah. Kebiasaan kita kalau tidak menggunakan teknik 10 jari, mata kita akan mencari tombol. Ini akan cepat lelah makro kita. Kalau makronya sudah lelah, mikro tanpa diimbangi dengan skill kemampuan kita menulis 10 jari atau penguasaan teknik menulis 10 jari, saja seperti wadah besar yang diisi air tapi bocor, tidak ada satu kalimat yang mungkin bisa jadi motivasi untuk dasar-dasar dari mengetik 10 jari. Jadi mulai pemahaman tangan kiri, tangan kanan. Nah, pasti akan jadi suatu kendala untuk anak-anak mempelajari hal mengetik atau menguasai teknik mengetik 10 jari itu adalah keinginan untuk mengasah skill. Ya, di komputer lab sudah saya pasangkan berbagai aplikasi ataupun mungkin satu jenis aplikasi untuk kita belajar mengetik. Ya, dan di situ di aplikasi itu ada namanya automatic correction. Jadi ketika kita typo, maka tulisan kita akan menjadi warna merah. Itu tanda bacanya, kemudian tanda komanya, kemudian paragrafnya harus dibenerin dulu. Karena apa? Hal yang demikian ini terkadang sering terlupakan, hal terkecil-kecil seperti ini. Ketika kita copy paste dari internet, kita copy pastekan di Microsoft Word atau dokumen kita, hal ini akan menjadi pekerjaan ulang ketika kita sudah akan mencetak. Ketika dicetak pasti akan ada yang namanya titik spasinya salah, kemudian paragrafnya acak-acakan, stability. Hal apa yang kira-kira perlu kita persiapkan secara materinya secara lengkap kan seperti itu. Oke, dari awal
Gimana? Jelas. Jelasnya terkait dengan apakah diri bisa atau tidak. Ya. Betul. Jadi yang perlu ditumbuhkan adalah rasa percaya Jadi. itu kuncinya. Sebenarnya pertanyaannya ya tadi Pak saya tuh belum pede ketika harus mengetik ke praktek menggunakan teknik ini. Ya, kita harus pede dulu. Ya karena setiap kita mau mengasah skill atau kemampuan, pasti kita akan terbentur yang namanya kita tidak mampu. Kita tidak bisa. Creative typing. Ada yang mau praktek mencoba? Mungkin Bayu bisa duduk untuk mempraktekannya, silakan dudukkan sini, ambil kursinya, kan matanya ke monitor, jangan ke keyboard ataupun tombol. Coba. Kok grup gini? Put your finger the best position. Start by pressing communicate. Silakan. Stop. Kalau warnanya next. Terus. Ya. Oh. Kalau warnanya berwarna merah, maka ini adalah salah. Bukan salah, perlu correction, dikoreksi. Ya. Nah, ketika warnanya kali kalian klik menggunakan jari kelingking, tombol enter ataupun tombol backspace karena akan mengulang lagi. Kita nggak tahu kesalahan kita, biarlah kesalahan itu tetap ada ketika kita menggunakan. Oke. Nah, di sini kita bisa tahu kemampuan kita. Ya. Kita mulai dari overall rankingnya 100. Kemudian kemampuannya good, baik. Kemudian betternya, call the better, oke. Semakin dia kesini, semakin bagus. Kalau dia semakin kesini, warna ini, itu artinya kurang. Kemudian speednya, kecepatan BPM-nya baru cuma 10. Kemudian akurasinya dalam pengetikannya adalah 93%, 10%. Slow down-nya 6% dari 99%. Ini hanya angka saja yang menunjukkan bahwasanya mikro kita seperti ini. Namun yang perlu lebih penting adalah bagaimana kita mengasah mikro dan makro kita itu supaya ya. Oke, kalau tadi sudah ada yang cowok, maka yang cewek solidarity bisa praktek ke depan. Ya kita harus adil, ya. Kita kan di sini ada dua gender, ada laki-laki, ada perempuan. Ya, bukan perbandingan antara laki-laki dengan perempuan. Siapa tahu kalau mikro dan makronya Bayu, tidak apa-apa. Jangan dilihat salahnya, tapi dilihat adalah bagaimana kita menguasai akurasi tadi. Ya? Jangan diketawakan ada orang salah, karena belum tentu diri kita tidak. Ayo, lanjut. Gunakan 10 jari ini, jangan 1 jari dulu. Ya? Terus tetap boleh dulu. Udah. Ya, terus. Spasi. Spasinya pakai apa? Pakai keyboard. Oh, gitu. Ada teman-teman. Ya, terus. Fokuskan pandangan ke monitor. Ya, terus. Jangan di backspace, terus. Oke. Hampir sama, ada perbedaannya. Akurasinya 87, ada perbedaannya. Coba bandingkan ketiknya Bayu.
Bayu masih terlihat slow down. Nah, ini yang dinamakan pemahaman mikro dan makro. Mikro dengan makronya harus diasah. Kemungkinan si Dewi mungkin di rumah tidak hanya mengasah dengan menggunakan aplikasi Typing Master. Dia mungkin suka menggunakan jempol tangannya untuk membuat tulisan atau mengetik di dinding blog ataupun di dinding media sosial. Oke, jadi itu mungkin cukup ya untuk 2 orang yang mensimulasikan atau mempraktekkan. Tadi juga dorongan untuk kita mau berusaha meningkatkan akurasi kecepatan tangan kita. Banyak sekali manfaatnya anak-anak, terutama untuk kesehatan. Karena kalau kita mata akan menjadi kendala, kan tidak mau kalau di usia 20 tahun tidak pakai kacamata, tidak tebel. Karena salah satunya dampak negatif dari teknologi kita pelajari. Namun sebelum nanti di akhir saya memberikan asesmen terkait dengan pemahaman ya, kemudian bentuk seperti ini. Sekarang tariknya ke atas, tarik ke atas, tarik nafasnya pelan-pelan, buka secara perlahan sampai benar-benar beres. Belum, masih terlihat masih ada beban. Kita coba lagi, ulang dari awal. Satukan tangan, tarik ke atas, benar-benar ditarik, ambil nafas panjang, lepas pelan-pelan sampai benar-benar beres. Nah, itu salah satunya. Kemudian ini ada lagi speaking, supaya ketika pas kita praktek, misalnya prakteknya lebih dari 1 jam, yaitu mengetik sebuah dokumen yang panjang, tangan kita akan mengalami kebas dan kesemutan. Jangan sekali-kali dipetik, cetek. No, jangan. Ya, itu tidak diperbolehkan dalam kesehatan. Ada senam jantung. Ya, ingin, mau? Oke. Sekarang ikuti. Yang pertama pegang jempol. Ya, ini hanya 1 menit harus selesai ya kalau untuk senam jarinya. Didirikan, ganti, naik turun, terus seperti ini. Nah, kebalikannya balik di jempol dari ini, dari manis, dari tengah, telunjuk, di jari. Setelah itu seperti ini. Ini namanya senam jari. Sampai merasa kebas tadi hilang. Setelah itu baru seperti ini. 1 menit. Setelah itu baru kita memulai lagi pekerjaan. Ya. Nah, itu yang harus dipelajari. Oke, yang pertama, sebutkan faktor kendala belajar mengetik 10 jari. Dua, motivasi apa? Yang harus dimiliki untuk menguasai teknik mengetik 10 jari. Nah, tolong perhatikan dulu.
Dalam menjawab hal ini, saya hanya ingin anak-anak semua menggunakan intuisi tanpa merebranding dari materi yang ada di handphone atau di internet atau saling bertanya. Intuisi dari seorang diri kalian itu akan menjadi jawaban yang sangat memuaskan untuk menjawab dua pertanyaan. Oke, silakan kerjakan. Ya, benar. Untuk itu, nanti saya akan pilih dari kelompok ini, saya akan menggunakan jawaban. Ya. Jangan takut, karena insting manusia tidak pernah salah. Yang salah itu kadang-kadang adalah pemikiran. Ya. Kendala dengan motivasi. Bagaimana otak? Kamu sudah menemukan jawabannya dengan melihat ke atas ke bawah? Apa kendalanya? Kemudian apa sih motivasi yang perlu terkait dengan pembelajaran 10 jari? Walaupun nanti tidak akan sama jawabannya, ini boleh sampai bisa. Ulang kemana kok? Penyampaian. Oke, itu ya. Saya akan coba minta untuk kelompoknya sudah bukti. Mungkin dari situ berdiri, kemudian memberikan penjelasan. Kelompok kami soal yang pertama, sebutkan faktor kendala belajar mengerti studi. Yaitu kalau di diri saya sendiri, yaitu kendalanya yaitu kita kesulitan untuk mengeluarkan makro dan mikro kita di saat mengerti. Terus motivasi apa yang harus dimiliki untuk menguasai teknik mengetik studi. Untuk mengetik surat menyurat atau apapun itu yang berhubungan dengan informatik dan lebih menggunakan waktu. Berdiri dari situ, Dari sini. pas dari sini. Jawab dari dua pertanyaan. Yang pertama, sebutkan faktor kendala belajar matematik 10 jari. Menurut saya, ada pun beberapa faktor kendala dalam belajar matematik 10 jari yang saya perhatikan, yaitu yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana. Karena tidak semua siswa atau siswi memiliki komputer, hanya ada beberapa siswa atau siswi yang memilikinya. Kendala yang kedua, kurangnya minat dan semangat untuk belajar matematik 10 jari. Bagi siswa atau siswi yang sudah memiliki komputer, tak jarang mereka cenderung malas untuk belajar matematik 10 jari. Dan yang ketiga, sama seperti jawabannya Sri Dewi, yaitu kurangnya kesinkronan antara makro dan mikro. Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan giat belajar, namun harus rajin dan giat belajarnya, karena dalam hal ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selanjutnya, pertanyaan kedua, motivasi apa yang harus dimiliki untuk menguasai teknik matematik 10 jari? Motivasi dari saya sendiri, yang pertama,
mengetik 10 jari sebaiknya harus bisa dipraktekkan oleh seluruh siswa-siswi, khususnya untuk jurusan MP, karena ini merupakan salah satu bidang kita lah untuk mengetik 10 jari. Yang kemampuan dasar. Belajar mengetik 10 jari, maka kita akan bisa. Baik, sekian terima kasih. Dari dua kelompok yang sudah memaparkan dari pertanyaan yang sudah diberikan tadi, ada hal menarik yang saya petik. Ada hal menarik yang harus kita terima kenyataan. Ya. Kita mempunyai alatnya. Sekali lagi, motivasi itu timbul karena adanya keinginan. Dan keinginan akan tercukupi dengan adanya kebutuhan kita untuk bisa mengasah dan mempelajari skill mengetik 10 jari adalah dengan adanya alat praktek yang lengkap. Balik lagi kepada kebutuhan tadi. Oke, sebagai penutup kelompoknya Ahwa untuk bisa memberikan pemaparannya. Saya persilahkan siapapun yang mewakili. Baik, untuk pertanyaan pertama, sebutkan faktor kendala belajar mengetik 10 jari. Faktor kendala yang kami hadapi saat belajar mengetik 10 jari itu ada kendala dalam belajar ketepatan dan kecepatan. Karena saat kita belajar mengetik 10 jari itu kita harus cepat mengetik, belajar cepat. Terus fokus mata dan pikiran. Untuk pertanyaan yang kedua, motivasi apa yang harus dimiliki untuk menguasai teknik mengetik 10 jari? Yaitu percaya diri, karena dengan kita percaya diri kita bisa mengetik 10 jari. Siapa dulu? Kita akan mampu menguasai skill tersebut. Tapi jika diri kita kurang percaya diri, yang timbul adalah keraguan. Pasti untuk semua hal atau semua bidang pekerjaan, tanpa kita munculkan rasa percaya diri terhadap kemampuan kita, maka hanya akan timbul keraguan jiwa. Kelompoknya Sri, kelompoknya Bayu, atau kelompoknya Ahwa saling tanggap-menanggapi. Misalnya boleh pakai analisa, sepertinya alasanmu kurang masuk akal, atau sepertinya motivasimu terlalu biasa saja. Boleh. Saya silakan para masyarakat. Dirasa cukup dan sudah dirasa pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini terwakilkan oleh beberapa penjelasan ataupun beberapa materi yang sudah disampaikan. Untuk pembelajaran selanjutnya di minggu yang akan datang, masing-masing dari anak-anak kita bisa menghafal abjad di tangan kiri. Hanya menghafal saja. Setelah itu, di minggu yang akan datang lagi, pindah ke tangan sebelah kanan. Nah, hafal ini sebagai pematik ketika praktek, anak-anak sudah ngerti jari kelingking ketika sudah menguasai teknik mengetik 10 jari, tapi tidak sering mengasah. Cara mengasah kemampuannya gimana? Menggunakan aplikasi belajar typing atau typing master. Ya, karena banyak selain dua aplikasi yang saya sebutkan tadi, juga ada aplikasi yang lainnya. Dengan sering berlatih tersebut, maka kita bisa meningkatkan kompetensi dan kompeten bidang keahlian mengetik 10 jari. Mudah-mudahan dan senantiasa anak-anak semua diberikan kesehatan dan selalu diberikan motivasi belajar. Amin.